Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 yang terdiri dari Anugrah Christian, Agni Saryanti, Septi Adi, dan Kristi Kristela dengan judul Kuliah Mekanika Fluida ya di STT Migas Balikpapan dengan judul Jenis dan Sifat Fluida. Ya, oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya. Silahkan. Mohon untuk video dan mikrofon yang lainnya selain yang ngomong nanti dimatikan ya. Terima kasih. Oke, silahkan kelompok 1 dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis dan sifat fluida. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Agni Saryanti dan teman saya Anugrah Christian, Septiadi, dan Kristela. Jenis-jenis fluida itu ada 2, ada yang berbentuk air dan ada yang berbentuk gas. Mekanika fluida yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat yang mengalir serta gaya yang bekerja di dalamnya. Kita telah ketahui bahwa jenis-jenis fluida yaitu ada 2, yaitu gas dan air, di mana air yaitu susah untuk dikompres karena air membuat bentuknya sesuai dengan mediumnya, sedangkan gas mudah untuk dikompres karena partikelnya tidak terikat atau bebas. Satuan Internasional Mekanika Fluida dapat dilihat pada kolom, dan di mana alfa, beta, dan gamma adalah dimensi untuk satuan internasional. Selanjutnya yaitu sifat fluida yang ada pada mekanika fluida yang akan dijelaskan kepada teman saya, Septiadi. Baik, sifat-sifat mekanika fluida yang pertama yaitu densitas. Densitas yaitu satuan massa per volume dari benda tersebut. Lambang dari densitas adalah Rho, yang satuannya yaitu kilogram per meter kubik. Densitas untuk gas biasanya berubah-ubah, tergantung tekanannya. Namun, untuk densitas cairan secara umum tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Biasanya standar densitas untuk gas adalah 1 atom, dan densitas untuk air adalah 1000 kg meter kubik. Rumusnya itu Rho per massa per volume. Kemudian, selanjutnya specific gravity. Rasio antar densitas bahan dan densitas cairan adalah specific gravity. Dengan rumusnya yang ada di kolom itu. Kemudian specific volume, yaitu timbal balik dari densitas adalah specific volume yang dilambangkan dengan V. Rumusnya yaitu V sama dengan 1 per Rho. Kemudian akan dijelaskan oleh Anugrah. Ya, viskositas mekanik fluida. Ukuran kekentalan fluida yang menentukan besar kecilnya gesekan internal fluida. Dengan rumus I sama dengan S per A sama dengan mu U per H. I sendiri tegangan stres. F sama dengan gaya, A sama dengan luas penampang, mu sama dengan viskositas, U adalah kecepatan fluida, H adalah ketinggian
atau kedalaman. Ya, viskositas kinematik yaitu kekentalan fluida yang bergerak dengan rumus V sama dengan V per rho. Tegangan permukaan yaitu daya tahan permukaan fluida untuk menahan beban dengan rumus I dt sama dengan I d kuadrat per 4 delta T, dan delta T sama dengan 4 D per D. Ya, kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Priscilla. Jadi yang terakhir itu kapilaritas. Kapilaritas yaitu peristiwa naik atau turunnya fluida di dalam pipa kapiler. Dari gambar didapatkan rumus Pi dikali diameter dikali T dikali kosinus theta sama dengan Pi dikali diameter dipangkatkan 2 dibagi 4 dikali massa jenis air dikali gaya gravitasi dikali tinggi air. Itu bisa tinggi air, alkohol, atau merkuri. Kemudian rumus dari tinggi air, alkohol, atau merkuri itu sendiri yaitu 4 dikali T dikali kosinus theta dibagi massa jenis air dikali gaya gravitasi dikali diameter. Nah, di samping itu ada nilai dari tinggi air, tinggi alkohol, sama tinggi merkuri. Jadi tinggi dari air itu sama dengan 30 dibagi diameter pipa. Kemudian tinggi dari alkohol di dalam pipa itu 11,6 dibagi diameter. Kemudian merkuri tingginya min 10 dibagi dengan diameter. Kemudian kompresibilitas. Kompresibilitas itu merupakan kemampuan fluida untuk dikompres atau dimempatkan. Rumus dari kompresibilitas itu sendiri yaitu kompresibilitas atau yang disimpulkan dengan beta sama dengan 1 per K. K itu modulus Boole. Kemudian pada kompresibilitas didapatkan rumus percepatan fluida. Percepatan fluida itu sama dengan akar dari dP per dq. Terus itu juga sama dengan akar dari K per massa per Q. Yang terakhir yaitu modulus Boole. Modulus Boole itu merupakan kecenderungan perubahan benda untuk berubah bentuk ke segala arah secara seragam. Ketika diberi tegangan ke segala arah, modulus Boole pada suhu normal untuk cairan adalah, ini suhu normalnya modulus Boole pada cairan yaitu 2,06 dikali 10 pangkat 9 Pascal. Kemudian modulus Boole pada perubahan adiabatik untuk udara yaitu 1,4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu dalam satuan Kelvin. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Oke. Kita sekarang masuk ke sesi 2, yaitu sesi tanya-jawab. Sebelum saya bantu menjelaskan, monggo silakan dari peserta lain, jika ada yang ingin bertanya, langsung nyalakan mikrofon dan juga videonya. Monggo silakan.
Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan dinyalakan dulu mikrofonnya. Katarina ya, silakan. Mikrofon, videonya. Videonya. Ya. Oke, ya, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya yang tentang kompresibilitas. Nah kan tadi tuh pengertiannya tuh maksud saya pengaruh apa yang mempengaruhi kompresibilitas itu? Apa yang mempengaruhi kompresibilitas itu? Oke, kelompok 1 silahkan dicatat pertanyaannya, didiskusikan, lalu nanti dijawab ya. Nanti selebihnya nanti akan saya bantu kelompok 1 dulu yang akan memberikan jawaban. Oke, terima kasih Katarina sambil menunggu jawaban dari kelompok 1. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan kedua. Kalau kelompok 1 sudah ada jawabannya dan bisa menjelaskan, mohon dijelaskan dulu ya. Nanti baru kalau memang masih kurang jelas, nanti coba saya bantu jelaskan. Oke, silakan kelompok 2. Ini yang jawab kelompok 1 ya Pak ya? Ya, yang jawab kelompok 1 dulu. Pertanyaan dari Catherine tentang kompresibilitas, yaitu apa yang mempengaruhi kompresibilitas? Itu ya, Kat? Iya itu. Yang mempengaruhi kompresibilitas itu yaitu bentuk dan tekstur dari partikel. Oke, coba kembali ke slide yang kompresibilitas tadi sambil sambil Kristi coba menjelaskan. Back dulu. Ya, apa tadi? Kristi, silakan. Pertanyaannya, apa yang mempengaruhi kompresibilitas? Yang mempengaruhi kompresibilitas itu yaitu bentuk dan tekstur dari partikel. Oke, bentuk dan tekstur dari partikel. Partikel apa ini yang dimaksud? Ya, oke. Ada yang tahu? Kompresibilitas ini tadi kan sudah dijelaskan di awal banget bahwa fluida itu ada dua macam, ada air dan ada gas, ada cairan dan ada gas ya. Nah, oke, yang saya mau tanyakan, silahkan siapapun mungkin yang bisa menjawab ya, atau mungkin kelompok 1. Kompresibilitas ini khusus untuk fluida gas, khusus untuk fluida cair, atau bisa keduanya? Oke, monggo. Ada yang bisa menjawab? Nanti akan saya bantu jelaskan. Menurut kalian apa? Dua-duanya Pak. Dua-duanya? Oke, berarti bisa air, bisa gas, gitu. Coba ke slide berapa ya? 3. Nomor 1-nya koper ya. Coba ke slide 3. Nah, oke. Di sini dijelaskan bahwa air itu susah dikompres karena air membuat bentuknya sesuai dengan mediumnya, sedangkan gas mudah untuk dikompres karena partikelnya tidak terikat atau bebas. Oke, contoh seperti ini. Itu ada contoh situ ya, ada air dalam gelas, air dalam mangkuk, dan air dalam botol. Ada dua ya partikelnya, saya bantu jelaskan. Ada dua contoh partikel, bukan partikel, contoh fluida yaitu air dan gas. Air ya, itu ketika coba kita tuang satu air ke dalam satu gelas, contoh seperti ini ya, dia akan berbentuk seperti gelas. Ketika air, padahal apakah air itu bentuknya gelas? Apakah air itu bentuknya gelas? Tidak. Air itu tidak berbentuk,
Ya bukan tidak bentuk, maksudnya bentuknya bebas. Dia, nah sama seperti ini yang tadi saya jelaskan, air bisa dikompres karena air membuat bentuknya sesuai dengan mediumnya. Mediumnya apa? Kalau dia air diisi dalam gelas ya berarti nanti air itu berupa menyerupai gelas bentuknya. Ketika kita masukkan air dalam mangkok berarti air itu menyerupai mangkok ya. Ketika kita masukkan dalam botol berarti air itu menjadi botol. Mirip bentuknya gitu ya. Padahal nanti kalau dikeluarin ya terhambur lagi ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu air ya, itu air. Berarti dia tidak dikompres. Dikompres itu diapain sih? Gampangnya itu dikompres itu ditekan. Ketika air itu ditekan, apakah dia akan menjadi padat? Tidak. Dia akan mencari ruang lain ya. Jadi contoh misalnya air di dalam balon, ketika kita tekan ya dia akan melebar ke, misalnya tekannya atas bawah gitu ya, dia akan melebar ke samping. Ketika kita tekan kanan kiri dia akan melebar atas bawah. Nah, tapi apa bedanya dengan gas? Saya kasih perumpamaan yang simple. Ini ya contoh air ketika masukkan dalam botol bentuknya air. Coba masukkan asap yang berwarna putih supaya kelihatan, supaya bayangkan mungkin rokok, mungkin asap dari pembakaran sampah gitu ya, pokoknya berwarna. Kalian masukkan ke dalam botol. Apakah bentuknya akan seperti botol? Tidak, Pak. Tidak. Ya, kenapa tidak berbentuk seperti botol? Karena tidak terkait, Pak, atau Tidak bebas. terikat. Tidak terikat ya, bukan tidak terkait. Tidak terikat atau bebas. Karena partikelnya itu tidak terikat. Dia partikelnya bebas untuk gas. Nah, apakah dia bisa menyerupai seperti botol? Bisa. Ketika misal volumenya sama yang dimasukkan air dengan gas, bisa lebih banyak gas. Misal, gas nih sudah penuh nih ya, sudah penuh nih asap di situ warna putih. Apakah masih bisa dimasukkan? Bisa. Masukkan lagi. Jadi dia sampai terpampatkan ya, terpampatkan sehingga dia memenuhi botol tersebut, dan bahkan mungkin volumenya bisa lebih dari botol tersebut gitu loh. Maksudnya gini, kalau volume mungkin bisa sama gitu ya, tapi ketika nanti dimasukkan itu dia terpampatkan, dia bisa mepet gitu ya. Tapi kalau misalnya air nggak bisa, karena dia ya kalau kita tuang segitu ya pasti segitu gitu. Tapi kalau gas, masukinlah lagi gitu. Bisa, dia akan memampatkan sampai mungkin media itu dalam tanda kutip mungkin pecah ya kalau misalnya di botol, di kaca. Sama seperti konsepnya gas tabung LPG. Ya, entah 3 kilo, entah dia 15 kilo, yaitu prosesnya dimampatkan. Ya, tekanan dimasukkan gas LPG, ya, itu dimasukkan ke dalam satu tabung, makanya tabung LPG kan terbuatnya dari besi ya, atau dari ya baja atau dari material yang kuat, bukan dari plastik kan. Kalau dari plastik ya pasti bocor, ya gitu. Makanya ada tekanan di situ. Ya, tekanan dia saling gesek. Ketika gesek itu menimbulkan satu panas. Nah, makanya ketika nanti dimasukkan asap ke dalam satu botol itu biasanya botol kecil tersebut akan panas di sekitar luarannya ya, seperti karena selain dari suhu temperatur juga adanya gesekan di situ ya. Itu mungkin penjelasan sedikit dari kompresibilitas. Jadi khusus untuk kembali ke slide yang kompresibilitas tadi, slide berapa tadi, 13 semuanya. Nah itu. Nah, jadi ini khusus untuk gas. Ya, itu bayangkan aja di delta V itu, V ya itu adalah satu ruangan khusus untuk gas yang P plus delta V yang ada panahnya itu alat ukurnya ya. Tekanannya sudah sampai berapa, yang W itu adalah tahanan yang di luarnya ya. Jadi dan ini erat hubungannya dengan modulus bulk ya. Modulus bulk. Next ke modulus bulk ke sebelahnya. Slide sebelahnya. Next. Nah, modulus bulk ini kecenderungan perubahan benda untuk berubah
bentuk ke segala arah secara seragam ketika diberi tekanan ke segala arah. Sebenarnya untuk cairan juga ada, cuman dalam kondisi tertentu. Contoh untuk suhu normal itu mungkin di sekitar 27 sampai 30-an derajat suhu ruangan lah. K-nya untuk modulus Boole sekian itu ya, 2,06 dikali 10 pangkat 9 Pascal. Sedangkan untuk udara itu ya 1,4. Ini contoh adalah reaksi modulus Boole yang awalnya itu ada gambar bulat ya, bulat titik-titik. Itu awal partikel, misal partikel gas seperti ini gitu, sebesar ini, tapi dia menyusut. Sama. Nah, makanya kecenderungan perubahan benda untuk berubah bentuk. Berubah bentuk kan dari besar ke kecil gitu ya. Ke segala arah secara seragam. Ya, semuanya seragam. Jadi tidak ada yang mentol ke sini, mentol ke sana kayak bengkak gitu, nggak ada. Jadi dari besar langsung ke kecil dan semua ke segala arah secara seragam ketika diberi tegangan. Jadi diberi tekanan yang P, diberi P tadi itu ya. Dari V volumenya menjadi V aksen, dia lebih kecil. Ya, itu adalah modulus Boole. Ya, oke. Silakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain untuk kelompok 1. Itu penjelasan dari saya ya, ketika kompresibilitas, lalu penjelasan tentang cairan dan gas untuk dasar mekanika fluida. Oke, silakan untuk kelompok untuk peserta lain kalau mau bertanya silakan, monggo. Ada yang bertanyakan lagi dengan orang yang sama nggak apa-apa. Siapa tahu ada pertanyaan yang lain yang kita bisa bahas di sini supaya kalian bisa ngerti. Oke, monggo silakan. Pak, saya lagi. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bahas tekanan kan? Pak, kalau tekanannya semakin besar, terus itu fluidanya kenapa, Pak? Kalau semakin besar tekanannya. Berarti semakin padat. Fluidanya semakin, tekanannya semakin besar, fluidanya kenapa gitu? Iya. Ya, benar. Iya. Partikelnya akan semakin menjadi padat. Akan semakin menjadi kecil, ya, akan semakin menjadi ya mungkin bisa sebesar titik gitu ya, tapi maka akan semakin padat ya, karena kalau untuk gas ini khusus untuk gas ya, makanya kompresibilitas itu untuk gas, untuk tekanan cukup gas, dia akan semakin kecil, akan semakin padat, intinya akan semakin padat, akan semakin padat. Ya benar seperti itu. Berarti volumenya itu mengecil juga kan, Pak? Betul, volume juga mempengaruhi, jadi volume mengecil. Sama seperti ini yang tadi saya jelaskan di modulus Boole kan, dia dari besar, gitu ya, V menjadi V aksen, menjadi kecil. Nah, seperti itu. Tapi dia seragam ke segala arah. Betul, seperti itu. Kasih, Oke? Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang bertanya lagi? Mungkin bebas dari kelompok 1 mau bertanya juga nggak apa-apa. Silakan. Monggo dari kelompok lain ataupun dari kelompok 1. Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke slide 34. Slide 4 kalau nggak salah. Nah, ini satuan internasional yang ini kalian harus hafalkan ya. Itu ada length, panjang, mass, massa, time, waktu ya. Velocity, kecepatan, akselerasi, percepatan ya, density, densitas, force, gaya, pressure itu tadi tekanan, energi itu joule, viskositas pascal second, kinematik viskositas itu viskositas kinematik ya. Jadi ini wajib akan ketemu sampai dengan pertemuan ke-11. Kalian akan kurang lebih satuan-satuannya seperti ini ya. Jadi satuan internasional untuk mekanika fluidanya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Oke, next. Coba lanjut. Sambil ada yang mau ditanya, monggo silahkan ya. Ini saya sambil mereview yang kalian
presentasikan. Monggo langsung aja di sela saya, nggak apa-apa. Ada 4 di situ ya. Nah, nggak apa-apa. Lanjut. Ada densitas. Densitas ini dalam kata lain adalah massa jenis. Nah, massa jenis ini tadi banyak yang belum tahu ini apa. Ini bukan Q, ini bukan P, tapi ini adalah, ada yang tahu? Lambang itu yang kayak P. Kenapa? Rho, Pak. Rho, Oh, Pak. ya. Rho ya. Oke. Oke, benar, Rho ya. Rho adalah lambang dari massa jenis. Oke. Sama dengan massa per volume ya. Massa itu satuannya adalah kilogram, volume itu adalah meter kubik, makanya satuannya adalah kilogram per meter kubik ya. Jadi untuk air biasanya air murni, air bening gitu, air PDAM, air minum kah, itu massa jenisnya adalah 1000. Apa artinya 1000? 1000 kilogram per meter kubik. Artinya ketika beratnya 1 liter, kurang lebih ya, 1 liter, karena 1 meter kubik, 1000 meter kubik, 1000 meter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Meter kubik, meter, desimeter, sentimeter, oh ya, sorry. Intinya untuk yang air, ya, untuk yang air gini. Saya lupa untuk menjelaskan itu. Intinya untuk yang air adalah ketika air isinya adalah 1 liter, ya, maka beratnya juga sama 1 kilogram. Itu adalah maksud dari massa jenis. Ya, berbeda dengan minyak. Ya, minyak itu massa jenisnya semakin kental akan semakin kecil. Ya, akan semakin kecil. Dan madu juga, minyak semakin tidak cair, maka nilai massa jenis akan semakin kecil, dan juga berarti dia 1 liternya itu tidak sama dengan, bisa kita bilang tidak sama dengan 1 kilogram. Oke, ya. Standar densitas untuk gas, nah tadi untuk cairannya, untuk gas itu adalah 1 atm atau 101.000, atau 100.000 saya singkat sih biasanya, 100.000 Pascal. Dan densitas untuk air adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, next. Mau ada yang ditanyakan langsung ya. Nah ini specific gravity, ya specific gravity ini rasio, hanya perbandingan, tapi dibandingkan dengan cairan. Rho W di sini berarti cairan yang dimaksud adalah 1000 kg per meter kubik. Rho yang di atas apa Pak? Bebas, mau dibandingkan dengan minyak, yang Rho-nya 900-an, atau misalnya dibandingkan dengan madu, yang Rho-nya berapa. Nah itu nanti keluaran dari S rasio ini tidak ada satuan. Ya. Dia hanya perbandingan 1 banding sekian, atau misalnya perbandingan rasionya adalah 0,5. Karena apa? Karena Rho di sini satuannya kilogram, yang di atas ya kilogram per meter kubik, Rho W yang di sini adalah kilogram per meter kubik juga, sehingga satuannya dibagi, dicoret, hilang, jadi tidak ada satuan ya. Apakah ya? Oke, ya seperti itu. Oke. Next, lanjut. Specific volume ini adalah kebalikan dari Rho, dari massa jenis. Ya, jadi 1 dibandingkan Rho. Tadi kalau Rho satuannya adalah kilogram per meter kubik, untuk specific volume karena yang dicari adalah volumenya yang lebih spesifik, jadi dia satuannya adalah meter kubik per kilogram. Hanya dibalik seperti itu ya. Oke, lanjut. Dan yang keempat atau yang terakhirnya adalah viskositas. Viskositas ini mengukur kekentalan fluida. Nanti menunjukkan besar kecilnya gesekan internal fluida. Di sini ada banyak elemen ya. Ada F, gaya, ini TO ya. TO ini adalah tegangan stres. Tidak bisa ini ya. Enggak apa-apa lah. TO itu adalah tegangan stres, F sama dengan gaya, A sama dengan luas penampang, mu adalah viskositas, U adalah kecepatan fluida, dan H adalah ketinggian atau kedalaman dari satu fluida itu sendiri. Ini masih membahas tentang lebih banyak ke cairan, ya, masalah cairan. Oke, next. Nah, ini kalau untuk yang viskositas kinematik, viskositasnya bergerak, viskositasnya berjalan, viskositasnya ada kecepatan. Nah, itu rumusnya. V kecil sama dengan mu itu tadi viskositas ya, per Rho, massa jenis.
ya. Oke, next. Nah, ini adalah tegangan permukaan. Ini contoh aja. Salah satu contoh itu ada air. Apa sih tegangan permukaan itu, Pak? Daya tahan permukaan fluida untuk menahan beban. Itu contoh. Coba next dulu. Satu kali next. Ada tabelnya atau tidak? Oh, tidak ada. Oh, Pak. Back. Kembali ya. Nah, saya mungkin lupa menyelipkan tabel di sini ya. Daya tahan permukaan untuk fluida untuk menahan beban. Ya, contoh di sini misalnya ada air di atas daun talas. Ya, air di atas daun talas itu, contoh misalnya turun hujan. Ya, turun hujan. Kalau apa bedanya ketika butiran hujan itu turun langsung ke tanah dan dia ada sangkut paut nyangkut ke daun talas ini ya. Ketika di daun talas, air tersebut bisa mempertahankan wujud aslinya yang berbentuk seperti butiran-butiran seperti itu, tapi ketika di tanah langsung biar masuk ke dalam tanah langsung terserap ya, selesai gitu ya. Cuman seperti itu aja. Nah, ini apa? Berarti ada perbedaan permukaan ketika cairan fluida itu menyentuh tanah dan itu menyentuh daun talas. Ada perbedaan di situ. Ketika dia menyentuh daun talas, dia bisa mempertahankan. Nah, itu yang dimaksud dengan tegangan permukaan atau daya tahan permukaan fluida. Sama seperti ketika kalian masak Indomie, gitu. Kalian misalnya campur, ada minyak di situ ya, ada minyak campur di air, gitu kan. Dia minyak bulat-bulat seperti itu ya. Nah, itu dia bisa mempertahankan bentuk asli minyaknya sehingga dia tidak tercampur ke air tersebut ya. Ada tegangan permukaan karena apa? Karena memang beda massa jenis, Pak. Benar beda massa jenis. Cuma di sini ada pembahasan lebih dalam lagi, yaitu ada daya tahan permukaan fluida. Jadi dia tetap berbentuk sesuai dengan bentuk aslinya sehingga dia tidak beradaptasi dengan lingkungannya ya. Karena apa ya? Karena daya tahan permukaannya itu lebih kuat. Contoh yang lebih simpel adalah, saya harusnya ada tabel gitu, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Air, alkohol dengan bensin bolehlah satu jenis itu. Oke. Air di dalam botol, saya buka tapi tutup botolnya ya, saya buka. Dia berbentuk botol, benar. Sama alkohol di dalam botol juga, saya buka bentuknya. Ya, mana yang akan lebih cepat menguap, air atau alkohol? Silakan, ada yang bisa menjawab? Alkohol, Pak. Alkohol. Pak. Benar, alkohol. Karena apa? Kenapa? Karena dia cepat menguap, Pak. Karena dia kebuka, dia nggak tertutup. Ya, benar, itu juga salah satunya. Tapi, kalau penjelasan di mekanika fluida adalah karena daya tahan permukaan fluida, alkohol terhadap udara pun itu tergesek, terhabis gitu. Maksudnya, dia ada gesekan, dia menyatu. Dia menguapkan dari alkohol itu berubah kan dari air ke udara. Ya, karena dia bisa menyatu. Nah, berbeda dengan air. Air butuh dipanaskan dulu, dia baru bisa menguap. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, dia lama untuk menguap, lebih tepatnya masalah temperatur lagi. Ya. Tapi kalau misalnya alkohol langsung menguap, sama seperti ketika kalian buka tangki bensin motor, kalian buka aja. Selama kuliah, habis itu pulang-pulang. Ya, bukan dimalingin ya, tapi ya, memang habis karena ada udara yang masuk di situ. Karena partikel bensin, daya tahan permukaan fluidanya lebih kecil daripada air. Sehingga dia tergesek, menguap. Seperti itu. Ya, coba next. Itu rumusnya ya. Pi dt per pi d kuadrat, dan seterusnya itu. Ya, mungkin bisa dibaca. Saya hanya menjelaskan tentang istilahnya. Nah, ini kapilaritas. Yang sebelah sini itu ada water, yang A itu, yang B itu adalah merkuri. Kelihatan banget itu, yang water, yang air ketika kalian celupkan satu pipa kapilaritas seperti itu, dia akan naik dan membentuk cekung ya, mohon maaf saya lupa, mungkin ini cekung seperti itu. Kalau merkuri itu seperti mendelep seperti itu ya, jadi dia cembung seperti itu. Nah, ini terbukti bahwa daya tahan permukaan fluida yang merkuri itu lebih kuat
bukan lebih kuat, sorry, lebih besar ya nilainya daripada yang water, daripada yang air. Nah, seperti itu. Ini salah satu bukti peristiwa naik atau turunnya fluida di dalam pipa kapiler. Bukti bahwa ada daya tahan di permukaan fluida tersebut. Oke, next. Lanjut. Oh, kompresibilitas tadi, lanjut. Ya, lanjut. Modulus bulk sudah. Oh, sudah. Oke. Silakan, ada pertanyaan untuk materi kelompok 1 hari ini? Coba kembali ke kompresibilitas tadi sambil kembali. Monggo silakan, ada yang bertanya dari slide pertama sampai yang terakhir tadi. Ataukah ada yang masih belum jelas? Nanti bisa saya jelaskan di sini. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, ya, sebelum saya tutup, saya mungkin ada pertanyaan. Satu. Oh, saya kira saya nge-lag ya. Ada pertanyaan satu. Begini, berarti sudah paham apa bedanya cairan dan gas ya. Cairan dan gas. Itu aja dulu, cairan dan gas. Untuk kesimpulan materi hari ini. Oke, yang sekarang saya tanyakan adalah, apakah mungkin terjadi proses kompresibilitas? Ini saya membahas tentang gas ya. Gas bisa dikompres tanpa menggunakan media. Oke. Ada yang bisa menjawab? Apakah mungkin gas bisa dikompres, bisa ditekan, bisa dipadatkan, bisa dimampatkan tanpa menggunakan media? Tadi kan kita belajar, jadi kita banyak menjelaskan bahwa menggunakan media kan. Jadi apakah mungkin gas itu bisa dikompres tanpa menggunakan media? Kalau misalnya cairan ya langsung ambiar ke luar lah, melebar dan sebagainya. Nah, kalau gas gimana nih? Ada yang bisa menjawab? Silakan, entah kelompok 1 atau kelompok lainnya. Monggo. Oke, silakan. Septi, Agni, Anugrah kah, atau Katarina, boleh. Yang lain, ada Evi, boleh, silakan. Mungkin caranya dipanaskan, Pak. Dipanaskan. Terus setelah contoh adalah gas atau asap dipanaskan, dia terpampat sendiri gitu, tanpa perlu media. Ya, perlukah atau tidak? Bisa termampatkan seperti itu. Apakah perlu media atau tidak? Monggo silahkan. Pak, kalau menurut saya, kalau gas mau dikompres tanpa menggunakan media itu tidak bisa, karena telah diketahui bahwa gas itu bersifat bebas. Jadi kalau tidak menggunakan media, gas itu akan, kan kalau kayak larutan itu akan berembes. Iya, larutan, cairan Ya. Itu akan berembes. Kalau gas itu kayak semacam angin itu langsung hilang karena bersifat bebas. Oh, gitu. Oke. Berarti langsung sama dengan air, tapi ya hilang gitu, melember gitu ya, merembes lah kemana gitu ya. Berarti inti kesimpulannya tidak bisa gitu ya, Agni ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain? Nah, yang lain? Oke. Ya, bisa. Ya.
Bisa. Oke, dimatikan dulu siapa nih yang share screen ya? Oh, Septi. Bisa. Septi, dimatikan dulu. Saya mau share sedikit ya. Bisa, ada kok yang bisa ngompres bahkan dengan sangat padat dan itu tanpa media. Maksudnya dia medianya tidak tertutup gitu ya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, pernah nonton Naruto? Terlalu. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini adalah kompresibilitas ya. Menggunakan tanpa media tapi terkompres ya dari angin kan? Ya, oke. Ini hanya candaan saya saja ya supaya kalian paham tentang mekanika fluida. Ya, jadi seperti ini. Ini istilah kompresibilitas. Dalamnya tuh kurang lebih seperti itu. Dia berputar, dia terpadatkan, ya seperti itu. Ya, tapi kenyataannya tidak bisa kompres tidak menggunakan media. Oke, benar tadi jawaban kaliannya. Saya hanya ini aja ya. Oke, silahkan ditutup apa namanya dari kelompok 1 presentasi yang luar biasa. Oke, silahkan. Siapa yang menutup silahkan monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Saya matikan dulu. Terima kasih.